Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kacang panjang. Semoga yang jawab salam lunas hutang. Pelaku semua kayaknya banyak hutang. Beli cincin, beli gelang, belinya di pasar Lemabang. Kalau hidup ingin tenang, hidup jangan banyak, hidup jangan banyak. Semuanya serba hutang. Ibu pakai baju baru juga kagak taunya boleh ngutang, berarti ibu diselimutin. Yang ngerasa mah kenceng jawabnya. Duduk di kursi, kursinya boleh ngutang, berarti ibu ngedudukin. Pengantin tidur di spring bed, spring bednya boleh ngutang, berarti pengantin tidurin. Masya Allah. Kursi hutang, lemari spring bed, mas kawin. Ustaz, emang mas kawin boleh ngutang? Bolehlah Kak Kohar atas nama cinta. Tapi malam pertama diancam sama istrinya, awas AA jangan semua separuh aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang mulia segenap para tokoh agama, para orang tua, para kesepuhan, aparatur pemerintah, teristimewa sahibul bait, mudah-mudahan hajatnya berkah. Amin dong. Kedua mempelai mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabbal. Yang tercinta Ustazah yang tadi mengelantunkan ayat suci Al-Quran, itu ibu bapak istri saya yang pertama dan terakhir, maksudnya dunia akhirat. Mudah-mudahan kami yang sedang berjuang di agama Allah, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak akan panjang lebar karena cuaca panas, perut pun keroncongan. Sepertinya bukan waktunya saya untuk berceramah, ini waktunya makan siang, betul tidak? Maka kita singkat-singkat saja, minta waktunya insya Allah dari sini sampai selesai 10 menit, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya yang masih tahap belajar. Amin ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin muslimat pecinta dakwah Islamiyah, pernikahan perkara yang amat sangat besar. Besar di sini bukan tendanya, bukan panggungnya, bukan mas kawinnya, akan tetapi besar di sini adalah perkara yang tadinya haram menjadi halal. Betul. Lewat gerbang pernikahan sekarang alhamdulillah Kakanda Kohar dan Ayunda Lady sekarang mah halal, alhamdulillah. Oleh karena sebab ini, wahai engkau Kakanda Kohar, engkau adalah pemimpin dalam rumah tangga. Engkau nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana engkau membina istrimu? Apakah engkau mengajak taat, tunduk patuh kepada Allah atau tidak? Ketika istrimu lalai dalam ketaatan, ketika istrimu lalai dalam ibadah kepada Allah, maka dosa istrimu akan mengalir kepada suami. Makanya neng sholat, kalau misalkan istrinya nggak mau, kalau nggak mau sholat, nikah lagi gitu.
Ayo lady, mau nggak punya suami yang mengikuti jejak langkah syariat Rasulullah? Mau nggak? Ibadahnya kayak Rasulullah mau, mujahadahnya mau, tapi istrinya 4. Pernikahan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya penuh dengan berkah, penuh dengan pahala mangkohar. Bapak Ibu, ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu pulang dari pasar, pulang dari pengajian, kemudian pulang ke rumah, assalamualaikum, ada suami, cium tangan, alhamdulillah. Ternyata ibu cium tangan kepada suami itu pahalanya seperti cium ajar aswad. Ibu suka cium suami, gitu. Nah ini kan berbicara halal, betul nggak? Ibu cium suami itu pahalanya seperti cium ajar aswad. Apa itu cium ajar aswad? Dosa kecil sebanyak 70 Allah ampunkan. Berarti ibu-ibu ketika mencium suaminya, nyot 70 dosa kecil diampunkan. Alhamdulillah. 2 kali nyot-nyot 140. Kalau nyot monyong ya. Alhamdulillah. Maledi ya. Cium tangan dapat pahala, alhamdulillah. Tuh, kemudian seorang istri memandang kepada suami penuh dengan rasa cinta. Ibu pandang wajah suami dengan cinta, dengan kasih sayang. Ternyata itu pahalanya seperti melihat Ka'bah. Alhamdulillah. Ibu-ibu melihat suami penuh dengan rasa cinta, pahalanya seperti melihat, apalagi suaminya hitam kayak Ka'bah. Mantep ya. Punya suami hitam jangan gengsi. Justru kulit hitam itu jarang terjangkit penyakit. Lihat aja lele nggak pernah masuk angin. Betul nggak? Oleh karena pernikahan ini banyak pahalanya, banyak berkahnya, maka otomatis setan laknatullah tidak akan pernah tinggal diam untuk menyerang, untuk menghancurkan, berupaya agar senantiasa rumah tangganya tidak ada ketenangan, akan dihancurkan oleh setan. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kak Rohar sering berbicara di panggung-panggung saya ceramah. Di dalam rumah tangga punya mobil mewah enggak aneh, punya rumah megah udah biasa. Yang aneh, yang luar biasa di dalam rumah tangga adalah siapa? Pemimpin, seorang suami yang mengajak anak istrinya untuk patuh ibadah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maklum orang lapar, Bu. Saya ini dari Banten, Bu. Tahu nggak dari Banten, Bu? Nah, jadi itu batuk namanya, Bu. Saya dari Banten. Tahu Banten nggak, Bu? Di Serang. Cuman Banten saya itu, rumah saya itu pinggiran, masih banyak pohon-pohon besar. Jadi kampung saya itu masih hutan. Berarti saya orang astagfirullahaladzim. Kalau saya orang hutan, yang ceramahnya ini orang hutan, berarti ini tamu undangan King Kong semua. 200 nafas berarti 200. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hembusan nafasnya seorang anaknya kemudian dijadikan pahala, dihadiahkan kepada orang tua ketika produksinya baca bismillah. Bismillahnya khusus spesialis. Bismillahi Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Itu mah doa makan, Ibu. Faktor lapar, ini faktor lapar. Bismillahi syaiton marojak. Nah,
itu dibaca. Apa alasannya, argumentasinya? Bismillah dibaca, berdoa kepada Allah Ta'ala qardan lisayatin, agar supaya setan itu lari, jangan sampai ikut campur dalam berhubungan badan. Khawatir kalau misalkan berhubungan badan tidak baca bismillah, kemudian setan ikut campur dalam urusan persengkemaan badan, anaknya tingkah lakunya akan seperti setan, saudara. Disuruh ngaji malas, sekolah polos, tingkah lakunya kayak setan. Kenapa? Jangan dulu salahkan anaknya, karena waktu produksinya tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu yang singkat ini Kak Kohar tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk bekal dalam rumah tangga. Maka siapapun, khususnya diri saya pribadi, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, giatkan diri untuk belajar ngaji, untuk paham tentang ibadah. Ibadah saja tanpa ilmu, ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.